Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man 'ata Allah biqalbin salim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Asyhadu walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita sanggahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan rahmat dan inayahnya, ridhonya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sehat lahir maupun batin. Salawat serta salam marilah kita tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita seluruh umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para penonton, para pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man 'ata Allah biqalbin salim." Yang dimana hari tidak bermanfaat, yang dimana hari ini tidak bermanfaat malun wala banun, harta-harta kalian dan anak-anak kalian pada hari kiamat, illa man 'ata Allah biqalbin salim, kecuali Allah akan selamatkan dia dengan hati yang selamat, yaitu qalbun salim. Qalbun salim. Dalam ayat ini Allah memberikan berita kepada kita bahwa sesungguhnya yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah hati yang selamat. Hati yang selamat ini seperti apa? Menurut tauhid, hati yang selamat ini adalah hati yang bertauhid kepada Allah, tidak ada kemusyrikan di dalam hatinya, tidak ada kemunafikan dalam hatinya, tidak ada kefasikan dalam hatinya. Nah, ini hati yang akan dibawa selamat. Kemudian hati menurut syariat, yaitu niat, perbaharilah niat. Apabila kita ingin selamat, coba perbaharui niat kita dalam beribadah apapun. Perbaharui niat kita sholat, puasa, haji. Perbaharui semuanya semata-mata hanya karena Allah. Karena biqalbin salim, hati kita selamat karena niat kita. Hati kita selamat karena ketauhidan kita kepada Allah. Yang ketiga, hati menurut ihsan. Hati dapat selamat karena akhlak kita. Hati kita bisa selamat karena hati kita bersih. Hati kita bisa selamat karena hati kita tidak ada buruk kepada orang lain. Bagaimana contoh? Sakit jasad sama sakit hati. Penyakit hati, penyakit jasad. Kita sakit gigi, kita sakit perut, kita sakit kepala dan sebagainya, segera kita berobat kepada dokter. Akan tetapi penyakit sombong, penyakit riya, penyakit hasud dan sebagainya, kita berleha-leha. Penyakit jasad kita utamakan, kita langsung datang ke dokter, ke puskesmas, kita berobat. Kenapa? Ketika hati kita sakit, ketika hati kita merasakan ada dengki kepada orang lain, tapi kita diam saja, sampai berkarat, sampai tidak bisa diobati. Kita ini kurang adil terhadap jasad dan hati kita. Penyakit jasad kita buru-buru, tapi ketika
penyakit batin kita, sombong lain dan sebagainya, kita pelihara. Nah, ini yang menyebabkan kita nanti tidak selamat di akhirat, karena hati kita nanti dibawa. Hati kita sudah nanti di akhirat ditanya, kamu sakit apa di dunia? Sakit bulu atau sakit jerawat atau apa? Enggak, yang ditanya adalah sakit batin. Kamu dulu di dunia jasad apa? Hasud gak sama orang, dengki gak sama orang. Nah, ini yang akan dipertanyakan. Di akhirat ini tidak menanyakan hal-hal yang perkara dunia, penyakit dunia, tapi penyakit batin. Jadi ketiga metode ini kita bisa selamat. Kita perhatikan hati kita, ketahui dan kita kepada Allah. Kita perhatikan niat kita kepada Allah. Kita perhatikan hati kita kepada sesama atau orang lain. Apakah kita dengki, kita punya rasa iri atau apa kepada manusia, segera hilang. Yauma la yanfa'u banun wala banun, tidak bermanfaat di hari nanti mal wala banun, harta-harta kalian dan anak-anak kalian, kecuali hati yang selamat. Bagaimana dalam surat Al-Fajr disebutkan, yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafiru mar'u min akhihi, yang dimana pada hari itu berkaburan sendiri-sendiri di akhirat itu. Anak mencari bapaknya, bapak mencari keluarganya, semuanya mencari pertolongan masing-masing, semuanya mencari kesamaan pada siapa? Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Mana teman-teman kalian di dunia membantu kalian? Tidak ada ketika di akhirat. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa yang akan membawa selamat itu adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Selamat dari kemusyrikan, selamat dari niat yang bagus, selamat dari hati yang kotor kepada orang lain. Yang bersih. Itu penjelasan kaum salih, mencakup 3 rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Ada suatu kisah, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul di dalam suatu majelis. Di dalam suatu majelis semuanya para sahabat mengumpul. Kemudian ada suatu pemuda, dia berwudunya ini masih basah dan masih berjatuhan air wudunya ini. Dan kemudian Rasulullah bersabda, akan datang satu pemuda ahli surga masuk ke majelis ini. Kemudian datanglah pemuda itu dengan air wudunya, datang. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, ini orang biasa, orangnya Rasul masuk surga. Kemudian satu harinya lagi, kedua harinya lagi, Rasul bersabda, akan datang satu pemuda ahli surga. Masuklah pemuda itu lagi. Para sahabat semuanya yang di depan, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, terutama yang penasaran itu Abdullah ibnu Umar. Kok itu lagi yang disebut Rasul? Orang itu lagi, pemuda itu lagi. Kemudian ketiga harinya lagi Rasulullah bersabda, akan datang satu pemuda ahli surga. Itu lagi Abdullah bin Umar penasaran dan ingin tahu apa sih amalannya sehingga dia ini disebutkan Rasulullah SAW ahli surga.
ketika Abdullah bin Umar itu mendatangi pemuda tadi dan mengobrol dan memberi alasan kepadanya. Wahai pemuda, saya sedang ada masalah di rumah. Saya sedang berantem dengan istri saya, dengan ayah saya, dengan keluarga saya. Saya minta tolong kepadamu, bolehkah aku menginap di rumahmu 3 hari saja? Dipersilakan oleh pemuda itu datang menginap di rumahnya. Pagi, siang, sampai malam Abdullah bin Umar mengintip apa sih sebenarnya amalan pemuda ini sehingga disebutkan Rasulullah sampai 3 kali ahli surga. Abdullah bin Umar dicek dari pagi sampai malam, tidak ada amalan yang istimewa. Puasa tidak, sholat duha tidak, sholat pun ulang bentong, sholat pun tidak berjamaah, apalagi tahajud, apalagi puasa dan lain sebagainya. Ini Abdullah bin Umar kebingungan sampai 3 hari 3 malam tidak mendapati yaitu sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian Abdullah bin Umar ini mengaku bahwa sebenarnya saya ini sedang memeriksa engkau. Apa sih ya? Kemudian engkau disebutkan Rasulullah ini masuk surga, pemuda ahli surga. Kemudian pemuda ini tersenyum dan bilang, wahai sahabat Nabi Abdullah bin Umar, tidak ada satu amalan yang saya kerjakan yang lebih berat kecuali ketika hendak tidur, ketika saya akan tidur, saya selalu memaafkan saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, orang-orang yang di sekeliling saya. Saya selalu maafkan sebelum saya tidur, karena khawatir tidur saya ini tidur terakhir dan hati saya tidak selamat dan saya mati meninggal dengan keadaan benci kepada orang lain. Itu amalan saya selalu memaafkan kesalahan dari orang lain. Contoh kisah ini bahwa kita ini harus mencontoh satu pemuda ahli surga itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu pelajaran dari Rasulullah, dan ini jadi pelajaran bagi kita semua bahwa hati kita ini biqalbin salim haruslah bersih.